Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mizanina Adlini dalam diskusi kita mengenai media pembelajaran biologi. Pernahkah kamu mengunjungi suatu pameran dan melihat hal-hal seperti ini dan ini? Benda-benda tersebut dapat kita gunakan sebagai media dalam pembelajaran biologi. Dengan adanya media, suatu konsep dapat tersampaikan dengan jelas, efektif, dan efisien. Oleh karenanya, media memiliki peran yang penting dalam suatu pembelajaran. Lalu, jenis media apa saja yang kamu ketahui? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Jenis media yang pertama adalah media visual. Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat, seperti gambar, bagan, ataupun poster. Media ini dapat menarik perhatian siswa dan memperjelas informasi. Namun kurang efektif jika hanya digunakan tanpa penjelasan, terutama untuk materi yang kompleks. Nah, terkadang kita mencari gambar dari Google, akan tetapi hasil yang ditampilkan memiliki resolusi yang rendah dan rentan salah konsep karena berasal dari sumber yang kurang valid. Jadi, akan lebih baik kalau kita mencari dari sumber yang valid seperti buku dan artikel jurnal. Yang kedua adalah media audio. Media audio merupakan media yang hanya dapat didengar, seperti rekaman suara ataupun penjelasan verbal. Media ini dapat mendorong imajinasi pendengar, namun efeknya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap tiap pendengar, sehingga biasanya media ini dikombinasikan dengan media lainnya. Jenis media audio cukup jarang digunakan dalam pembelajaran biologi. Adapun contoh penggunaannya melalui lagu biologi. Jenis media yang ketiga yaitu media audiovisual. Media ini merupakan kombinasi audio dan visual yang artinya dapat didengar dan juga dilihat secara bersamaan. Contohnya seperti pada video pembelajaran, film dokumenter, dan animasi edukatif. Media ini cocok untuk menjelaskan suatu proses seperti sistem tubuh manusia. Media ini memiliki pengalaman belajar yang lebih lengkap dan utuh, memiliki daya tarik sehingga dapat meningkatkan daya ingat belajar siswa. Banyak channel YouTube edukasi yang dapat kita akses dalam pembelajaran biologi, seperti ini, dan ini. Namun dalam penggunaannya memiliki ketergantungan pada perangkat yang lainnya, seperti proyektor ataupun speaker. Media yang keempat yaitu media 3 dimensi ataupun media realia. Media ini menggunakan model 3 dimensi ataupun objek aslinya, sehingga memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Contohnya seperti torso, alat peraga, dan bagian tumbuhan asli lainnya. Dengan adanya media ini akan membantu pemahaman konsep yang abstrak melalui interaksi langsung. Biasanya digunakan dalam kegiatan seperti praktikum ataupun demonstrasi. Jenis media pembelajaran yang kelima yaitu multimedia interaktif. Media ini menstimulasi semua indera dalam satu kegiatan pembelajaran. Media ini umumnya berbasis teknologi yang menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan juga animasi dengan elemen interaktif. Contohnya yaitu simulasi laboratorium virtual. Penggunaan multimedia interaktif ini memungkinkan siswa terlibat secara aktif dan belajar secara mandiri. Namun, dalam penggunaannya, media ini memerlukan perangkat digital dan juga dalam pengembangannya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang keenam adalah jenis media cetak. Media ini menggunakan teks dan gambar yang dicetak di atas kertas. Contohnya seperti buku, poster, modul, dan lembar kerja. Umumnya, media ini berbentuk cetak yang mudah untuk diproduksi dan digunakan tanpa teknologi tambahan. Namun, media ini terlihat kurang menarik jika dibandingkan media digital, serta memiliki keterbatasan dalam penyajian audio dan juga visualnya. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, sekarang ada challenge nih buat kamu. Yuk, coba tentukan ilustrasi berikut ini termasuk ke dalam jenis media apa ya? Dari berbagai jenis media pembelajaran yang telah kita pelajari, tiap media memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi, pilihlah media yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran kamu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video berikutnya.